Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, jumlah rukun tetangga RT rawan zona merah COVID-19 di Jakarta pada periode 1 hingga 7 Agustus 2022 bertambah menjadi 28 RT. Selain itu, dalam seminggu terakhir penambahan kasus harian COVID-19 tertinggi terjadi di DKI Jakarta. Ya, pemirsa, konfirmasi COVID-19 di tanah air kembali meningkat tajam dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 ada penambahan 5.532 kasus baru. Penambahan kasus baru ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Lalu seperti apa penanganan dari pemerintah untuk mencegah penambahan kasus ini? Kita akan bahas dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom saat ini. Ada Mbak Dwi Oktavia selaku Kabid P2P Dinkes DKI dan Bapak Iwan Aryawan selaku Epidemiologi UI. Halo, Bapak Iwan dan Mbak Dwi, apa kabar? Baik, Ya, baik, saya ke Mbak Dwi terlebih dahulu. Mbak Dwi, saat ini informasinya bahwa DKI Jakarta ini masih menjadi zona merah dan menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi saat ini. Ini apa penyebabnya sebenarnya? Kenapa masih sampai saat ini kita menjadi wilayah tertinggi sedangkan vaksin ini masih terus selalu dijalankan? Terima kasih Mbak. Jadi memang COVID saat ini Jakarta masih ada tren peningkatan ya, walaupun kita bisa melihat peningkatan yang tidak terlalu tinggi, tetapi masih cukup banyak. Ini tentu ditunjang karena di DKI Jakarta masyarakat juga punya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan PCR maupun antigen dengan baik, sehingga pada saat merasakan ada keluhan kesehatan secara mandiri mereka sudah mudah mengakses tes. Sebagai contoh, satu hari ini saja kita di Jakarta melakukan tes PCR pada 15.377 orang, yang itu kurang lebih 71% dari orang yang tes secara nasional ada di Jakarta. Sehingga kita bisa cepat menemukan kasus dan bisa melanjutkan perawatan atau melakukan isolasi. Ini sebagai bentuk bahwa dari sisi kesadaran publik untuk melakukan tes PCR cukup baik. Akibatnya memang kita menemukan cukup banyak kasus ya, sehingga tambahan kasus baru Ya. 2.200-an. Ya, baik, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, berdasarkan pantauan Anda, saat ini seperti apa untuk proses vaksinasi? Apakah sudah berjalan lancar di Indonesia sendiri? Dan seperti apa sebenarnya hal yang bisa untuk kekebalan tubuh setelah divaksin? Ya, jadi kalau saya menganalisis data dari konfirmasi COVID selama Januari sampai Juni, dari data itu terlihat bahwa memang yang sudah vaksinasi, terutama yang sudah booster, itu resiko untuk meninggal jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang belum vaksinasi. Nah, sehingga di sini memang kita harus meningkatkan cakupan vaksinasi ya. Dan kalau kita lihat, memang peningkatan cakupan vaksinasi booster ini agak lambat ya dibandingkan dulu dengan vaksinasi kedua. Ini yang harus dipercepat ya. Memang vaksin itu tidak menjamin bahwa orang tidak akan tertular, tetap bisa tertular, tapi akan melindungi untuk tidak terjadi COVID yang berat, akan melindungi supaya tidak meninggal jika terkena COVID. Iya. Nah, lalu untuk saat ini, untuk vaksinasi sendiri sebenarnya ini sudah selalu diberlakukan dan masyarakat sudah mulai dari vaksinasi pertama, kedua, bahkan booster. Nah, untuk ada rencana ke depannya untuk vaksinasi booster yang kedua, ini apakah saat ini memang sangat diperlukan, harus dilakukan dengan secepat mungkin atau seperti apa, Pak? Karena kita melihat wilayah di Jakarta pun ini sudah masuk dalam zona merah. Iya, jadi yang harus dikejar sebetulnya saat ini adalah vaksinasi yang pertama, karena itu cakupannya masih rendah ya, masih sekitar 28-30% di nasional. Dan kemudian kita juga ada masalah orang-orang yang dosis vaksinasinya nggak meningkat. Pada hasil sero survei kami yang terakhir itu memperlihatkan 50% orang itu status vaksinasinya naik. Padahal dia udah naik, yang dosis 1 harusnya udah ke dosis 2, dosis 2 udah harus ke dosis 3. Nah, ini yang perlu dikejar. Sehingga
Kalau booster yang kedua, seperti yang dilaksanakan sekarang, itu masih prioritas untuk tenaga kesehatan dahulu. Untuk di masyarakat luas, ini kita kejar booster pertama dan kita kejar orang-orang yang vaksinasinya nih belum meningkat dosisnya. Ya, baik, saya ke Mbak Dwi lagi. Ya, Mbak Dwi, untuk saat ini tadi dari Pak Iwan juga sudah mengatakan bahwa saat ini kita mengejar untuk vaksinasi yang pertama dan ini masih selalu dilakukan dan masyarakat juga sudah sudah terlihat sangat aktif ingin melakukan vaksinasi. Tapi kalau melihat kondisi saat ini yang semua masyarakat sudah mulai aktif, apakah memang karena adanya semua sudah mulai kembali normal ini mengakibatkan jumlah semakin tinggi lagi? Ya, tentu setelah kita berupaya dengan 2 tahun tentang COVID ini, kita selalu melihat tren akan terjadi risiko meningkatnya kasus pada saat ada varian baru dibandingkan dengan aktivitas yang meningkat yang kali ini misalnya ada aktivitas bekerja dan aktivitas lainnya kita sudah bisa melakukan 100% ya. Tentu ini menjadi tantangan, tetapi kita sudah punya juga salah satu senjatanya untuk mengatasi COVID ini. Ternyata ada beberapa senjata yaitu divaksinasi dan protokol kesehatan yang dijaga. Jadi kita harus konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasinya, karena tentu saja mungkin kemungkinan supaya varian baru yang tidak bisa dicegah karena itu bagian dari upaya virus untuk survivasi di dunia. Kemudian juga tentunya adanya aktivitas yang harus tetap berjalan juga dalam kesehatan kita. Baik Mbak Dwi dan Pak Iwan, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom.